Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi bersama saya di pelajaran sosiologi yang sangat menyenangkan banget. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konflik sosial. Jadi, kalian pasti udah pernah dengar kan yang namanya konflik itu apa? Nah, konflik sosial itu berarti pertentangan. Jadi, pertentangan antara dua individu atau beberapa kelompok. Nah, biasanya pertentangan ini terjadi karena perbedaan kepentingan. Ada perbedaan sifat juga, karakter, ya maklum lah ya, karena di dunia ini kan pasti walaupun kita kembar aja pasti beda sifat dan karakternya satu sama lain. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konflik sosial. Nah, konflik sosial ini nanti bisa dibagi, jadi ada konflik pribadi, nanti juga ada konflik antar kelompok, ada konflik antar golongan, terus ada konflik budaya, konflik internasional, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan di sini konflik berdasarkan cara pengelolaannya. Yang pertama itu ada konflik interindividu. Nah, konflik interindividu ini jadi konflik yang terjadi karena ketidaksesuaian seseorang dalam melaksanakan peranannya masing-masing. Nah, biasanya ketika dia itu tidak sesuai melaksanakan peranannya masing-masing, di dalam dirinya dia sendiri nih terjadi konflik, jadi konflik dalam dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu ada konflik antar individu. Saya yakin banget pasti kita selama ini itu pasti pernah yang namanya mengalami konflik sosial, bahkan sama temen, sama sahabat, sama keluarga sendiri, adik, sama kakak kalian, pasti pernah yang namanya mengalami konflik sosial. Nah, kenapa? Karena ya tadi lagi ya, kembali ke tadi lagi. Jadi, pasti setiap orang itu punya karakter, punya sifat yang berbeda-beda. Nah, karakter ini merupakan bawaan kita nih dari lahir. Nah, itu yang bisa menyebabkan biasanya kita itu berkonflik, berselisih paham satu sama lain. Jadi, berkonflik sama mungkin ada yang karakternya pendiam banget, ada yang mungkin karakternya emosian juga. Nah, di sini pasti mereka akan saling berselisih paham ketika ada gesekan. Adapun yang bisa memendam amarahnya juga. Nah, maka dari itu kita juga bisa meredakannya di dalam dirinya kita sendiri agar nggak lama-lama meledak ya. Jadi mungkin diperlukan curhat juga atau ngomong sama orang yang mungkin menyakiti hatinya kita juga, itu perlu ngomong juga, perlu ngomong ke dia biar nanti lama-lama nggak numpuk, nah jadinya marahnya marah banget. Nah, yang tadi ada dua, jadi ada konflik interindividu dan yang kedua tadi ada konflik antar individu. Nah, konflik antar individu ini pasti semua orang di sini pernah mengalami yang namanya konflik antar individu, pasti banget. Nah, yang selanjutnya nih ada konflik antar kelompok. Nah, antar kelompok ini biasanya kamu pasti punya kan yang namanya temen yang se-circle, terus habis itu yang cocok, segeng, dan mungkin teman-teman yang sering main sama kalian. Nah, biasanya teman-teman main ini biasanya udah klop banget. Nah, itu kalau misalkan nih teman kita disakiti sama teman dari kelompok lain, pasti kita juga nggak bakal terima kan. Kalau misalkan teman kita itu punya masalah, nah dijelek-jelekin, pasti kita bakal ngebelain teman kita yang tadi. Nah, otomatis ketika kita ngebelain ini, nanti akan ada konflik nih, konflik antara dua kelompok tadi. Jadi mungkin antara kelompok si A dan kelompok si B ini akan berantem atau mungkin akan bertentangan karena perbedaan paham, perbedaan kepentingan. Pasti mereka punya pendiriannya masing-masing. Nah, ketika pendiriannya masing-masing itu dipertahankan dan bersikukuh dengan pendiriannya itu dan selalu membela temannya, yang namanya teman kita itu kan pasti ya dibela. Pasti ya namanya teman kita itu kan taunya yang baik-baik. Terus kalau misalkan dia pun ketika salah pasti juga kita juga
udah tahu sifat dan karakternya dia karena kita tiap hari ketemu sama dia. Nah, selanjutnya dampak konflik itu ada dampak secara langsung dan ada dampak juga secara tidak langsung. Nah, dampak secara langsung itu biasanya terjadi pada diri orangnya yang dia itu mengalami konflik. Jadi ketika dua orang ini mengalami konflik, pasti akan terjadi keretakan hubungan. Jadi mungkin yang dulunya sahabat, terus habis itu dekat, teman karib, terus habis itu ketika mereka berselisih paham, terus pasti terjadi keretakan hubungan. Mungkin si X ini nggak pengen ketemu dengan si Y. Nah, mungkin ketika bertemu itu saling menjauh juga, nggak pengen ngomong. Yang dulunya mungkin gandengan tangan kalau ke kantin, terus mungkin belajar kelompok bareng, pulang bareng, berangkat bareng. Terus habis itu ketika ada konflik, terus terjadi keretakan hubungan. Nah, keretakan hubungan ini menyebabkan pasti dua-duanya jadi merasa nggak nyaman juga, karena kalau misalkan mungkin ada pendirian yang nggak mau aku ngalah, aku juga nggak mau ngalah. Nah, ketika itu terjadi maka dua-duanya bakalan terpisahkan juga. Nah, terus udah nggak terlalu deket juga. Nah, yang kedua nih, karena perubahan kepribadian, mungkin ada yang sangat menjadi sangat berkuasa, ada yang mungkin jadi lebih introvert, lebih takut ketika bertemu dengan orang, ketika punya masalah. Jadi ketika ada masalah, orang itu mungkin jadi lebih takut ketika dia itu ketemu sama orang, jadi lebih pendiam, jadi lebih, mungkin yang satunya mungkin lebih hebat ya, lebih kuat, terus bisa jadi semena-mena sama orang lain, jadi nanti jadinya pembulian dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya pasti ada hancurnya harta benda atau mungkin timbulnya korban jiwa. Nah, ini yang nggak pengen dialami setiap adanya konflik. Jadi mungkin ada beberapa kasus kayak mungkin tawuran dan lain sebagainya, itu kan sampai biasanya barang-barang di sekitarnya itu rusak atau benda-bendanya itu rusak, dan kadang bisa mengakibatkan korban jiwa kalau misalkan kita konfliknya sampai dengan menggunakan emosi dan kekerasan, pasti biasanya sampai menimbulkan korban jiwa juga. Nah, selanjutnya pasti akan bertambahnya kemiskinan. Jadi kemiskinan semakin bertambah. Kenapa? Karena kalau misalkan ada konflik, mungkin kalau misalkan kalian masih ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu ada konflik yang benar-benar dahsyat banget pada era tahun 98. Nah, itu jadi konfliknya itu membuat benar-benar kemiskinan itu semakin bertambah karena di situ ada penjarahan, ada pembakaran, ada pembunuhan dan lain sebagainya. Ada yang mungkin toko-toko yang nggak salah juga pun ikut dijarah. Nah, selanjutnya nih, ketika ada konflik pasti terjadi roda perekonomian itu pasti terhenti, udah stuck di situ, nggak bakal berjalan, toko-toko tutup, semuanya juga takut untuk membuka tokonya. Seperti mungkin kasus beberapa tahun yang lalu itu ada kasus konflik di Jakarta. Nah, itu beberapa toko itu benar-benar tutup, atau yang mungkin kemarin baru aja itu juga sama. Jadi kayak misalkan ada konflik di suatu tempat, itu pasti biasanya roda perekonomian di daerah itu bakalan terhenti. Udah terhenti, nggak akan ada kegiatan apapun, jadi otomatis nggak ada pemasukan atau pengeluaran di daerah tersebut. Nah, selanjutnya pendidikan formal dan informal itu akan berhenti juga. Jadi kenapa kok berhenti? Karena kan memang nggak diizinkan mungkin untuk keluar rumah dan lain sebagainya agar terhindar dari konflik tersebut. Nah, selanjutnya ada dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung ini biasanya itu terjadi ketika misalkan nih saya berkonflik dengan teman saya, otomatis teman-teman yang mendekat ke saya juga akan terkena dampak dari konflik tersebut. Mungkin akan kena marah, atau mungkin kena diem-diemannya, atau mungkin akan dicuekin dengan lawan saya. Nah, itu jadi dampak yang dialami oleh orang-orang sekitarnya ketika ada dua orang yang atau dua kelompok yang dia itu sedang berkonflik. Nah, selanjutnya
ada pun nggak cuma dampak negatif juga, jadi ada dampak positif. Dampak positif konflik itu yang paling pertama banget itu pasti meningkatkan solidaritas kelompok. Jadi ketika kita punya konflik, pasti solidaritas dalam kelompok itu pasti akan lebih dekat daripada sebelumnya. Jadi pasti kita akan membela kelompoknya kita. Nah, pasti akan membela, akan kita lebih dekat, lebih curhat ke temannya kita, gimana nanti penyelesaian masalahnya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya akan yang kedua itu akan muncul pribadi-pribadi yang kuat. Ketika kita punya masalah, semakin banyak masalah, kita pasti punya cara penyelesaian dari masalah-masalah tersebut. Jadi semakin banyak masalah, kita, oh kalau misalkan ada masalah ini nih, oh berarti nanti penyelesaiannya seperti ini, ada masalah ini penyelesaiannya seperti ini, ada penyelesaian ini. Nah, jadi udah pasti akan memunculkan pribadi-pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah, selanjutnya dengan adanya konflik juga itu dapat menghidupkan norma-norma lama dan biasanya akan menciptakan norma baru. Kenapa kok menciptakan norma baru? Karena biasanya kita akan sepakat dengan orang yang berkonflik dengan kita. Nah, itu enaknya kayak gimana nih? Nah, itu biasanya nanti akan munculkan norma-norma baru. Yang paling terakhir itu pasti akan muncul yang namanya kompromi baru antara dua orang yang tadi berselisih paham. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekerasan. Nah, kekerasan itu berarti kekuatan. Jadi pasti ada kekuatan. Jadi ketika ada konflik itu seenggaknya atau paling nggak harus dengan kekerasan. Ketika ada kekerasan itu biasanya akan menimbulkan korban jiwa. Jadi kalau mungkin konflik itu bisa kita selesaikan dengan hati yang baik, otomatis konflik itu nggak akan sampai di kekerasan. Nah, selanjutnya nih, kekerasan itu biasanya membawa kekuatan, kehebatan, sama kedahsyatan. Yang selanjutnya itu ada pengertian sempitnya dari kekerasan. Jadi, kalau misalkan kekerasan itu biasanya tindakan ini berupa serangan atau perusakan atau biasanya penghancuran terhadap diri. Kalau misalkan pengertian luasnya itu jadi kekerasan itu dekat dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu tadi pengertian sempit dan pengertian luas dari kekerasan. Selanjutnya, jadi konflik sama kekerasan itu dia itu punya perbedaan. Jadi kalau mungkin konflik itu pasti aktivitas yang dilakukan itu tidak menimbulkan reaksi yang berlebih ya. Tapi kalau misalkan kekerasan itu biasanya dia itu menimbulkan reaksi, jadi menimbulkan benturan fisik. Nah, selanjutnya kalau misalkan konflik itu biasanya dia itu juga nggak ada tujuan untuk menjatuhkan lawannya. Tapi kalau misalkan kekerasan itu biasanya dia ada rencana untuk mencelakakan pihak lain. Nah, yang ketiga itu biasanya dapat menjadi motivasi untuk meraih prestasi. Kalau misalkan kita berkonflik, jadi ketika kita berkonflik sama temannya kita, terus habis itu, oh aku harus lebih baik nih dari dia. Nah, tapi kalau misalkan kekerasan itu biasanya karena kesalahpahaman yang dia itu nggak segera diomongin, akhirnya terjadilah dipendam, akhirnya marah, terus habis itu dia punya sesuatu rencana yang buruk untuk orang lain. Nah, selanjutnya dilakukan dengan langkah-langkahnya yang nyata untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kekerasan itu perbedaan konflik dan kekerasan, tadi kalau misalkan konflik itu biasanya dia itu dilakukan dengan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan, tapi kalau misalkan kekerasan itu biasanya dia itu penuh prasangka ya, kalau misalkan dengan pihak lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori kekerasan menurut Thomas Santoso. Nah, di sini ada teori kekerasan sebagai tindakan aktor. Yang kedua ada teori kekerasan struktural. Yang ketiga ada teori kekerasan sebagai kaitannya antara aktor dan struktur. Nah, yang ini adalah contoh dari teori kekerasan sebagai tindakan aktor. Jadi,
kalau misalkan ini manusia melakukan kekerasan karena biasanya ada faktor bawaan. Jadi karena ada faktor genetik. Jadi biasanya contohnya itu KDRT. Jadi biasanya kalau kamu sering nonton di berita-berita mungkin ada kasus KDRT, nah itu biasanya kekerasannya itu karena bawaan ya. Terus selanjutnya ada teori kekerasan struktural. Nah biasanya teori kekerasan struktural ini biasanya itu karena ada sesuatu hal di dalam suatu sistem. Nah mungkin kalau misalnya kamu pernah dengar berita tahun 98, nah itu adalah contoh dari kekerasan struktural. Yang paling terakhir nih, ada teori kekerasan sebagai kaitan antara aktor dan struktur. Nah, biasanya di sini itu contohnya kayak yang biasanya bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. Jadi kayak misalkan terorisme, terus ada perkelahian, nah itu. Terus selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis kekerasan sosial. Nah, jadi ada kekerasan itu, ada kekerasan terbuka, ada kekerasan tertutup, terus ada kekerasan agresif, dan yang paling terakhir itu ada kekerasan defensif. Nah, yang paling pertama itu ada kekerasan terbuka. Jadi kalau kekerasan terbuka itu biasanya kekerasan yang bisa dilihat dengan kasat mata ya. Biasanya mungkin saling pukul, terus mungkin saling tendang dan lain sebagainya. Itu adalah kekerasan tadi terbuka. Selanjutnya ada kekerasan tertutup. Nah, kekerasan tertutup itu biasanya dilakukan secara tersembunyi dan biasanya itu tidak langsung dilakukan atau biasanya dengan menggunakan pengancaman atau teror. Nah, yang selanjutnya itu kekerasan agresif. Kekerasan agresif itu kekerasan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi biasanya di sini itu contohnya kayak mencopet, atau mungkin kalian punya contoh lainnya mungkin merampok motor, begal dan lain sebagainya. Itu jadi untuk mendapatkan sesuatu, itu adalah kekerasan agresif. Jadi biasanya ketika kita lihat begal motor dan lain sebagainya, itu biasanya mereka ada tujuannya untuk pengen mendapatkan sesuatu. Nah, selanjutnya ada kekerasan defensif. Nah, di sini kekerasan defensif itu adalah kekerasan yang digunakan atau biasanya kita itu lakukan demi untuk melindungi diri sendiri. Jadi mungkin ketika kita mau dipukul, tapi kita mukul dulu nih. Nah, itu biasanya kekerasan defensif karena biasanya untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ada cara pengendalian konflik sosial. Nah, cara pengendalian konflik ini sebenarnya ada banyak banget. Jadi ada yang paling pertama itu ada konsiliasi. Konsiliasi itu cara pengendalian konflik di mana biasanya diselesaikan dengan menggunakan lembaga yang di atasnya, lembaga tertinggi di atasnya. Contoh, mungkin kalau misalkan ada dua klub sepak bola yang mereka sedang berantem, terus habis itu diselesaikan oleh lembaga yang di atasnya atau lembaga tertinggi di atasnya. Nah, selanjutnya itu ada arbitrasi. Nah, arbitrasi sama mediasi itu hampir sama. Mungkin kalau misalnya kalian pernah dengar arbitrasi itu penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, tapi pihak ketiganya itu di situ dia sifatnya itu mengikat. Nah, mengikat di sini maksudnya keputusannya itu harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Tapi kalau mediasi itu penyelesaian masalah dengan menggunakan pihak ketiga, tapi pihak ketiganya itu dia tidak bersifat mengikat. Jadi nanti keputusannya akan dikembalikan ke kedua belah pihak lagi. Nah, biasanya kalau misalkan mediasi ini biasanya kita kayak nunjuk satu orang sahabat untuk jadi penengah atau untuk jadi orang ketiga. Tapi kalau misalkan arbitrasi itu jadi ketika misalkan ada wasit dan lain sebagainya. Nah, itu arbitrasi karena keputusannya itu lebih bersifatnya mengikat. Selanjutnya ada yang namanya adjudikasi. Nah, adjudikasi ini jadi penyelesaian masalah biasanya diselesaikan melalui pengadilan. Jadi mungkin ketika seseorang itu menyelesaikan masalahnya tapi dengan pengadilan, nah itu biasanya dinamakan dengan adjudikasi. Nah, selanjutnya ada juga majority rule.
Majority rule itu penyelesaian masalah dengan menggunakan suara terbanyak atau biasanya dinamakan sebagai voting. Terus ada stalemate. Stalemate itu jadi penyelesaian masalah di mana biasanya penyelesaian masalah itu dengan kekuatan yang seimbang. Jadi keduanya itu sama atau seimbang. Itu namanya stalemate. Nah, selanjutnya ada lagi nih, koersi. Ingat, kalau misalnya ada kata koersi, berarti itu dengan menggunakan paksaan. Nah, yang namanya koersi itu pasti semuanya paksaan. Nah, terus ada lagi, misalkan kompromi. Kompromi itu di sini kedua belah pihak ini biasanya sama-sama mengurangi tuntutannya masing-masing. Nah, biasanya kalau misalkan kompromi itu terjadi antara kedua belah pihak. Nah, biasanya dua-duanya itu sama-sama mengurangi tuntutannya mereka masing-masing. Nah, ini contoh dari konsiliasi tadi. Jadi di situ ada dua lembaga. Jadi ada dua lembaga yang menyelesaikan permasalahan dari kasus-kasus mungkin lembaga yang ada di bawahnya. Jadi diselesaikan oleh lembaga yang di atasnya. Kemudian ini arbitrasi, contohnya kayak misalkan ada wasit di suatu pertandingan. Nah, biasanya wasit ini akan menyelesaikan masalah antara dua belah pihak, tapi keputusannya ini ada di tangan wasitnya itu, jadi namanya arbitrasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya mediasi nih. Mediasi itu penyelesaian masalah melalui pihak tiga juga, cuman nanti dikembalikan lagi ke kedua belah pihaknya tadi, jadi keputusannya terserah oleh kedua belah pihaknya tadi. Selanjutnya ada adjudikasi. Adjudikasi mungkin yang sering kamu lihat. Jadi adjudikasi itu penyelesaian masalah melalui meja hijau atau pengadilan. Jadi ketika penyelesaian masalah ini melalui pengadilan, pasti nanti keputusannya juga ada di hakim yang bersangkutan. Selanjutnya tadi ada stalemate, jadi ada majority rule, itu juga termasuk ke dalam cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang paling pertama tadi ada majority rule, itu jadi semua penyelesaian masalah yang dilakukan dengan suara paling terbanyak atau voting. Nah, selanjutnya ada stalemate, itu jadi dengan menggunakan tadi sama-sama atau kekuatannya itu seimbang. Nah, selanjutnya ini ada 5 gaya penyelesaian konflik. Yang pertama itu tindakan saling menghindari. Yang kedua ada saling kompetisi, terus ada akomodasi, ada kompromis, dan yang paling terakhir itu ada kolaborasi. Nah, ini saya jelaskan di tindakan menghindari dulu. Ini adalah tindakan yang sama-sama tidak kooperatif, karena dua-duanya itu saling menghindari dan tidak menyelesaikan masalahnya mereka. Nah, otomatis masalahnya mereka itu akan berkembang ya, jadi akan lama banget karena dua-duanya itu punya sifat yang benar-benar masa bodoh sama masalah yang ada. Ya udahlah, cuek-cuek aja. Terus mereka juga menarik diri dari lingkungan tempat yang mungkin mereka yang awalnya satu geng tadi, terus kemudian ketika ada masalah itu terus mereka menarik diri. Nah, selanjutnya nih ada kompetisi. Nah, di sini kompetisi itu mereka itu saling berkompetisi untuk mendapatkan sesuatu yang jumlahnya itu biasanya sedikit banget, tapi biasanya diperebutkan oleh beberapa atau banyak orang. Nah, itu namanya kompetisi. Selanjutnya ada juga yang namanya akomodasi. Akomodasi itu jadi biasanya itu diselesaikan antara ini tuh kegiatan atau bersifat yang benar-benar kooperatif, karena akomodasi itu cara untuk meredakan suatu konflik sosial juga. Nah, selanjutnya ada yang namanya kompromis. Kompromis itu biasanya kayak tawar-menawar juga, karena tidak ada yang merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah juga. Nah, yang selanjutnya ada kolaborasi. Kolaborasi itu sama-sama bersifat kooperatif dan juga asertif. Nah, pemecahan masalahnya itu untuk mencapai biasanya keuntungan masing-masing sesuai dengan harapannya ya.
Nah, di sini ada hasil manajemen konflik sosial. Hasil manajemen konflik sosial itu yang paling pertama ada konflik kalah-kalah, ada konflik menang-kalah, dan selanjutnya ada konflik menang-menang. Nah, konflik kalah-kalah itu di sini tidak ada seorang pun pihak yang berkonflik untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, dan faktor penyebab konflik itu biasanya tidak mengalami perubahan. Contohnya kayak misalkan tawuran, terus kayak perkelahian. Nah, itu adalah konflik kalah-kalah. Selanjutnya ada konflik menang-kalah. Nah, konflik menang-kalah itu biasanya salah satu pihak itu biasanya dia sudah mencapai apa yang diinginkannya. Terus yang satunya rela ya dengan mengorbankan satunya lagi tadi ya. Nah, itu tadi contoh dari persaingan dalam pertandingan. Nah, ketika kita bertanding, pasti kita akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu, entah itu hadiah, reward, atau mungkin pujian, atau mungkin juara. Nah, ketika hal itu dilakukan, pasti biasanya kita akan merelakan satu orang atau beberapa orang lagi untuk dia itu lebih kalah daripada kita. Nah, biasanya mungkin kalau misalkan kalian pernah berkompetisi atau mungkin pernah berlomba, nah ini konflik menang kalah. Jadi yang satunya menang, yang satunya juga ada yang harus dikalahkan. Yang paling terakhir itu konflik menang-menang. Konflik menang-menang itu dilaksanakan biasanya menguntungkan antara dua orang belah pihak. Jadi keduanya itu saling menang. Jadi mereka diuntungkan dan mereka sudah mencapai tujuan yang dipengini kayak apa. Terus kemudian mereka itu meniadakan alasan-alasan untuk melanjutkan atau menimbulkan kembali konflik. Nah, ini sebenarnya yang paling enak banget ya, karena konflik menang-menang itu biasanya ketika orang itu berkonflik ya karena mereka ada tujuannya, jadi mereka sama-sama punya tujuan yang ingin dicapai. Nah, terus habis itu setelah mereka udah dapet tujuannya itu ya sudah, atau mereka biasanya sudah janjian dulu atau punya keuntungan masing-masing, atau mereka bekerja sama untuk mendapatkan sesuatu. Nah, setelah itu ya udah selesai. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan untuk menghentikan kekerasan. Jadi biasanya bisa dipakai dengan menggunakan perdamaian melalui kekuatan. Selanjutnya pola kontrol hukum, dan yang paling terakhir itu keamanan bersama dan konflik tanpa kekerasan. Nah, saya akan jelaskan yang pertama, itu ada perdamaian melalui kekuatan. Jadi konsep perdamaian melalui kekuatan itu mendukung penggunaan cara apapun yang diperlukan. Jadi contohnya perkembangan teknologi. Nah, di perkembangan teknologi ini biasanya itu dia itu saling berkompetisi atau mereka itu saling berlomba-lomba berkonflik demi untuk mencapai atau membuat teknologi yang paling menggunakan teknologi yang paling terbaru atau yang paling terbagus. Selanjutnya, yang pertama, yang kedua ini ada pola kontrol hukum. Nah, pendekatan ini biasanya menekankan pada negosiasi dan perjanjian pengendalian senjata di pengadilan internasional atau di lingkungan internasional. Yang selanjutnya adalah keamanan bersama dan konflik tanpa kekerasan. Nah, biasanya nih di sini pendekatan ini itu biasanya menuntut adanya konstruksi institusi yang bisa menghambat munculnya sebab-sebab kekerasan. Jadi ketika berkonflik mungkin mereka udah kumpul, terus mungkin mereka akan melakukan demo. Nah, biasanya di situ akan ada polisi yang biasanya itu untuk berjaga-jaga ya. Nah, biasanya ketika sudah ada polisi, otomatis nanti mungkin tidak akan kekerasan yang berlanjut atau berlebih. Nah, ini contohnya biasanya ada aparat-aparat kepolisian, mungkin ada aparat dari angkatan bersenjata yang lain atau TNI. Nah, biasanya di sini tujuan mereka untuk menghambat munculnya
tadi sebab-sebab terjadinya kekerasan. Jadi ketika ada konflik, biar nggak ada kekerasan sama sekali. Atau biasanya pernah nih kamu lihat di berita-berita, nah itu mungkin mereka udah melakukan atau mereka berkumpul, demo dan lain sebagainya. Nah biasanya kalau udah emosi, mereka udah ada rencana, ada sesuatu, mereka akan merencanakan. Nah itu biasanya tujuannya ada polisi biar suasananya tidak semakin panas. Jadi biasanya polisi dengan ini ya udah siap-siap berjaga di sana dengan aparat-aparat yang lainnya. Nah tujuannya itu tadi. Oke. Sekian tadi yang penjelasan materi yang tentang konflik sosial. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.